Nah, adik-adik kelas balita sudah siap belum untuk kita ibadah sekolah minggu hari ini? Pastinya sudah dong. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau persiapkan hati kita mau bernyanyi burung pipit yang kecil. Musika. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Sampai hari ini. Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik kelas balita, kita mau memuji nama Tuhan kita. Tapi sebelum memuji nama Tuhan kita mau mau yel berarti kita harus jongkok. Oke, kakak panggil ya. Kelas balita anak Yesus. Yes. Oke, biar kita semangat juga kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Musika. Oke adik-adik kelas balita, sekarang boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Kupuk Alkitab. Musika. Buka Alkitab, lalu baca. Ada di hidupku dan terus bertumbuh.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang memberkati agar kami bisa mendengarkan dan menerapkannya ke kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi kelas balita. Wah, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah, semuanya sudah siap ya. Nah, hari ini Kakak Tasya akan bercerita dari ayat Alkitab Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik boleh minta tolong sama mama papa atau kakak abang untuk membacakan ayat Alkitabnya ya ke adik-adik. Nah, nanti kakak akan menyiapkan satu video nih adik-adik untuk adik-adik bisa mendengarkan dan bisa menangkap apa sih yang menjadi firman Tuhannya hari ini. Oke, nah hari ini kakak mau cerita tentang seorang rasul yang bernama Paulus adik-adik. Siapa? Paulus. Adik-adik udah ada yang pernah mendengar Rasul Paulus? Nah, kalau udah pernah atau mungkin belum pernah, Kakak Tasya akan mau menjelaskan tentang kenapa sih Rasul Paulus ini. Nah, jadi nanti kakak akan menceritakan dari satu video adik-adik. Videonya itu tentang ketika Rasul Paulus itu ditangkap adik-adik. Dia ditangkap dan dia ketika dia ditangkap dia dibawa naik kapal, tetapi kapalnya itu di tengah laut terombang-ambing adik-adik. Adik-adik pernah melihat kapal yang terombang-ambing di laut? Nah, setelah kapal terombang-ambing di laut, lalu kapalnya itu karam adik-adik di salah satu pulau. Nah, kita mau melihat videonya, video lanjutannya seperti apa, kita play. Paulus dan seekor ular. Kapal yang membawa Paulus ke Roma karam. Semua orang sampai ke pantai dengan selamat melalui badai laut dan hujan yang lebat. Mereka menemukan kayu untuk membuat api, untuk menghangatkan dan mengeringkan tubuh mereka. Paulus juga membantu mengumpulkan ranting-ranting itu di tengah hujan yang lebat. Dia tidak melihat seekor ular berbisa bersembunyi dalam ranting itu. Ular berbisa itu menggigit Paulus di tangannya dengan sangat erat. Paulus mengguncangkan ular itu yang menggigit tangannya ke dalam api dan berdoa agar Tuhan melindunginya dari bisa ular yang dapat membunuhnya itu. Semua orang menunggu apakah Paulus akan mati karena gigitan ular itu. Mereka mengira Tuhan pasti marah kepadanya dan telah membuat badai dan mengirim seekor ular untuk membunuhnya. Ternyata Paulus tidak mati karena gigitan ular berbisa itu. Orang-orang lalu mengira bahwa Paulus adalah Tuhan. Aku adalah manusia biasa seperti kalian, kata Paulus kepada mereka. Aku percaya satu-satunya Tuhan yang hidup yang mengirimkan putranya Yesus untuk menyelamatkan aku. Hanya Tuhan yang dapat membuatku aman. Begitulah kata Paulus kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhanlah yang melindungi Paulus. Nah, tadi siapa yang sudah mendengarkan dan melihat cuplikan videonya? Wah, tadi menyeramkan ya adik-adik. Tadi kan Paulus dan orang-orang itu terombang-ambing di lautan. Terus juga ketika sudah terombang-ambing, kapalnya tuh karam di sebuah pulau bernama Pulau Malta. Nah, ketika Rasul Paulus dan orang-orang di sana sedang mencari kayu untuk membuat api, tiba-tiba Rasul Paulus digigit sama seekor ular. Nah, adik-adik ada yang pernah melihat ular yang panjang, yang meliuk-liuk. Nah, waktu itu Rasul Paulus tiba-tiba digigit adik-adik sama ular. Wah, ular itu kan berbahaya ya adik-adik.
Tapi karena berkat perlindungan Tuhan, Rasul Paulus itu bisa mengibaskan, dia melepaskan gigitan ular itu, dan ular itu dicampakkan ke dalam api. Wah, hebat banget ya adik-adik. Tapi nih adik-adik, bukan karena Rasul Paulus itu hebat, bukan karena Rasul Paulusnya pintar, tapi karena perlindungan Tuhan juga adik-adik. Nah, kenapa Tuhan melindungi Rasul Paulus dari gigitan ular? Karena Rasul Paulus memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Nah, sama adik-adik seperti Rasul Paulus. Nah, dari cerita tadi kita mau diajarkan untuk selalu memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan, terus kita juga harus selalu bersyukur dan berterima kasih. Nah, Tuhan itu selalu sayang loh adik-adik kepada kita, makanya kita itu harus menjadi anak-anak yang penuh iman dan juga selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena Tuhan itu akan selalu menjaga dan melindungi kita juga dimanapun kita berada. Nah, melalui mama papa atau ada opung atau ada kakak dan abang, kita pasti selalu dilindungi dari mara bahaya. Terus juga kalau adik-adik ada sakit, nanti pasti dirawat sama mama papa atau kakak abang atau opung. Ada yang sayang dan peduli kepada kita. Nah, hal-hal yang harus kita syukuri dan harus kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan itu juga selalu kita utamakan adik-adik. Caranya gimana kak? Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Jika kita misalnya mau tidur, adik-adik minta pertolongan Tuhan untuk melindungi adik-adik ketika tidur. Terus juga adik-adik bisa berterima kasih kepada Tuhan sudah melindungi adik-adik selama berkegiatan di satu hari penuh. Seperti itu adik-adik. Nah, cerita kakak sudah selesai. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang selalu memiliki iman, yang percaya kepada Tuhan, dan selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai adik-adik. Oke, kita mau aktivitas, tapi sebelum aktivitas kita mau berdoa dulu. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya kami semua bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan iman, penuh dengan sukacita, dan selalu percaya akan hal-hal yang baik yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, agar jangan terhalang anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, aktivitasnya hari ini kakak mau adik-adik melakukan ayat hafalan. Ini seperti biasa, ayat hafalannya nanti adik-adik menghafal ayatnya, terus direkam sama mama atau papanya, terus nanti dikirimkan ke Google Drive yang sudah di-share linknya di grup kelas ya. Oke, nanti ayat hafalannya itu dari Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Kakak bacain ya ayatnya. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Sekali lagi, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Oke, selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Oke adik-adik kelas balita, tadi adik-adik kelas balita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Jangan lupa ya untuk mengumpulkan aktivitasnya di Google Forms. Kakak tunggu sampai jam 3 sore. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Musik Kak. Berdoa setia
Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan, Karena kami sudah selesai ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Persembahan kami dapat berkenan di hadapanmu. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk ibadah sekolah minggu online. Ampuni kami juga Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin.